Kejadian 15:1-21 ILT3. Sesudah hal-hal itu, datanglah firman Yahweh kepada Abram melalui sebuah penglihatan, dengan mengatakan, "Janganlah takut Abram, akulah perisai bagimu. Upahmu yang sangat berlimpah-limpah." Dan Abram berkata, "Ya, Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak? Dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik." Dan Abram berkata, "Lihatlah, engkau tidak memberikan benihmu kepadaku, dan lihatlah, anak laki-laki di rumahkulah yang akan menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya dengan mengatakan, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, tetapi dia yang keluar dari benihmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Dan dia membawanya keluar dan berfirman, "Lihatlah ke langit dengan saksama. Dan hitunglah bintang-bintang itu seandainya engkau dapat menghitungnya." Dan dia berfirman kepadanya, "Demikianlah kelak benihmu." Lalu percayalah dia kepada Yahweh dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan dia berfirman kepadanya, "Akulah Yahweh, yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya." Dan dia menjawab, "Ya, Tuhan Yahweh. Dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya?" Dan dia berfirman kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berusia 3 tahun. Dan seekor kambing betina berusia 3 tahun, dan seekor domba jantan berusia 3 tahun, dan seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati." Dan dia mengambil semuanya itu baginya, dan membelah di tengah-tengahnya menjadi 2. Lalu ia meletakkan bagian yang satu berhadapan dengan yang lain, tetapi dia tidak membelah burung. Dan datanglah burung-burung pemangsa hinggap pada daging binatang-binatang itu, dan Abram segera mengusirnya. Ketika matahari mulai terbenam, maka rasa kantuk yang sangat berat menggelayuti Abram. Dan sungguh rasa takut terhadap kegelapan yang dahsyat meliputi Abram. Dan dia berfirman kepada Abram, "Ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Dan bangsa itu, yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya, dan sesudah itu, mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar. Dan engkau sendiri akan pulang kepada leluhurmu dengan damai. Engkau akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah benar-benar putih. Namun, generasi yang keempat akan kembali ke sini, karena sampai di situ kejahatan orang Amori belum genap." Dan terjadilah, matahari telah terbenam dan hari telah menjadi gelap, dan tampaklah sebuah perapian yang berasap dan sebuah suluh yang berapi melintas di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abram, dengan berfirman, "Aku telah memberikan negeri ini kepada benihmu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, tanah orang Keni, dan orang Kenis, dan orang Katmon, dan orang Het, dan orang Feris, dan orang Refaim, dan orang Amori, dan orang Kanaan, dan orang Girgasi, serta orang Yebus." Kejadian 16:1-16 ILT3. Dan Sarai, istri Abram itu, tidak memberi anak baginya. Dan dia mempunyai seorang hamba perempuan,
seorang Mesir, dan namanya Hagar. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, "Lihatlah sekarang, Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Aku mohon, hampirilah hambaku. Barangkali aku dibangunkan keturunan dari dia." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Lalu Sarai, istri Abram, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram, suaminya, sebagai istri baginya pada akhir tahun ke-10 sejak Abram tinggal di tanah Kanaan. Dan dia menghampiri Hagar, dan wanita itu mengandung. Namun ketika dia mengetahui bahwa dirinya mengandung, maka majikannya itu direndahkan dalam pandangannya. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, "Penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu. Aku telah memberikan hamba perempuanku ke pangkuanmu." Tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia mengandung, aku telah direndahkan dalam pandangannya. Biarlah Yahweh menjadi hakim antara aku dan engkau. Namun Abram berkata kepada Sarai, "Lihatlah, hambamu itu ada di dalam kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang baik di matamu." Lalu Sarai menindasnya sehingga dia lari dari hadapannya. Dan malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Sur. Dan dia bertanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datang dan kemanakah engkau akan pergi?" Dan dia menjawab, "Aku melarikan diri dari hadapan Sarai, majikanku." Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, "Kembalilah kepada majikanmu dan tundukkanlah dirimu kepadanya." Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, "Aku akan membuat benihmu sangat banyak dan tidak dapat dihitung karena banyaknya." Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, "Lihatlah, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka engkau harus menyebut namanya Ismail, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. Dan dia akan menjadi manusia liar. Tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia. Dan dia akan tinggal berhadap-hadapan dengan semua saudaranya." Dan wanita itu memanggil nama Yahweh yang telah berfirman kepadanya itu, "Engkaulah El Roy," karena dia berkata, "Betapa aku di sini telah memandang kepada yang memandangku." Karena itu orang menyebut mata air itu, mata air Lahai Roy. Lihatlah, ia ada di antara Kades dan Beret. Dan Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menyebut nama anak yang telah Hagar lahirkan, Ismail. Dan Abram berusia 86 tahun pada saat Hagar melahirkan Ismail bagi Abram.